Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Setiap kita adalah bendahara yang dipercayakan Allah untuk mengelola kekayaannya. Ada orang yang dipercayakan untuk mengelola banyak hal. Ada juga yang dipercayakan sedikit. Kepada orang yang dipercayakan banyak hal, akan diminta pertanggungjawaban yang banyak pula oleh Allah. Dan kepada orang yang dipercayakan sedikit, akan diminta pertanggungjawaban sebanyak yang dia miliki. Jadi, apa yang terpenting bagi Anda dan juga bagi saya? Yang terpenting adalah sejauh mana kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan Allah. Jadi bukan soal banyak atau sedikit, bukan juga soal kaya atau miskin. Sebab kondisi hidup yang bergelimang kekayaan bukan semata-mata sebagai penanda bahwa kita diberkati Tuhan. Demikian juga kondisi hidup yang miskin bukan sebagai penanda bahwa kita tidak diberkati Tuhan. Ataukah sebaliknya, kondisi hidup kaya bukanlah alarm bahaya bahwa dia akan masuk neraka. Dan kondisi hidup yang miskin bukan juga sebagai kondisi otomatis untuk mendiami surga. Keselamatan tidak tergantung pada harta, tetapi pada Allah. Keselamatan tidak bergantung pada kepemilikan kita atas harta, tetapi sejauh mana kita bertanggung jawab untuk menggunakannya sebagaimana yang Allah inginkan. Lalu apa yang Allah inginkan atas harta yang dipercayakannya kepada Anda dan juga kepada saya? Aku berkata kepadamu, kata Yesus dalam Injil pada hari ini, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Persis disinilah letak keribetan Injil pada hari ini. Pada satu bagian, Yesus mengatakan jangan mentuhankan mamon. Tetapi pada bagian yang lain, Yesus mengatakan ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Apa sebenarnya yang Yesus maksudkan? Yesus menghendaki agar segala hal yang kita miliki, entah itu banyak ataukah sedikit, mesti bermanfaat bagi sesama. Atau dengan bahasa yang sedikit teologis, mamon harus digunakan secara sakramental sebagai sarana untuk mengungkapkan kasih Allah dengan membantu orang lain. Kita bisa belajar pada kisah seorang janda miskin yang memberikan derma 2 peser di bait Allah. Kemiskinan bukanlah penghalang bagi janda miskin itu untuk berbagi. Hal ini agak berbeda dengan kisah orang-orang kaya pada zaman Nabi Amos seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama. Meskipun mereka telah diberi banyak, tetapi enggan berbagi dengan sesama, bahkan cenderung memeras orang miskin. Apakah Tuhan melupakan begitu saja perbuatan baik janda miskin itu? Tentu tidak. Yesus justru memuji pemberian sang janda miskin. Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Lalu apakah Tuhan melupakan begitu saja perbuatan jahat orang-orang kaya kepada orang-orang miskin pada zaman Nabi Amos? Tentu juga tidak. Bahkan Allah dalam bacaan pertama mengatakan, aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Lalu apa pesannya bagi Anda dan juga bagi saya? Kita seringkali enggan memberi karena takut kehilangan apa yang kita miliki. Kita juga enggan memberi karena kita takut orang melupakan budi baik kita. Ingat, tidak ada orang yang jatuh miskin karena memberi. Tidak juga ada orang yang mendadak kaya karena kikir. Kita juga mesti ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan begitu saja budi baik kita. Orang yang memberi dengan tulus hati menandakan kekayaan kasih di dalam hatinya. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang membiarkan hatinya menjadi sanggar suci Allah
bukan menjadikan hatinya sebagai hamba Mamon. Kalau selama ini Anda dan saya hanya mencari keuntungan dalam menjalin relasi dengan sesama, lebih mengutamakan ego daripada kasih, kita masih memiliki waktu untuk dapat melakukan apa yang telah dilakukan oleh bendahara seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Dia mengikat relasinya dengan sesama dengan menggunakan Mamon. Sang bendahara itu mengubah peran Mamon yang sebelumnya menjadi tujuan hidupnya, sekarang tidak lebih sebagai sarana. Inilah titik balik pertobatan bendahara yang tidak jujur itu. Relasi persahabatan yang diikat dengan kasih jauh lebih diutamakan daripada segala usaha untuk mencari keuntungan diri. Pada titik ini, keselamatan tidak semata-mata sebagai sebuah anugerah, tetapi anugerah itu mesti ditanggapi dengan semangat tobat, yaitu mengasihi Allah dengan cara menjadikan segala yang kita miliki sebagai sakramen, termasuk diri kita. Kita mesti mampu menjadi sakramen, tanda kasih Allah bagi sesama. Setiap kita adalah bendahara yang dipercayakan Allah untuk mengurus segala yang ada. Dalam kitab Kejadian, Allah berkata begini, "Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Allah telah memberikan kita kuasa untuk menjadi bendahara atas segala yang ada. Tetapi jadilah bendahara yang berbelas kasih. Bendahara yang mengabdi Allah, bukan Mamon. Tuhan memberkati kita semua.